Kak Abdiel akan memimpin kita dalam doa. Bapak di surga, terima kasih. Kami bersyukur pagi hari ini sekali lagi kami dapat bangun dan menikmati udara yang segar serta semangat untuk dapat belajar pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dan buat hari yang baru ini kami mau mengawali semuanya dengan kami berdoa, dengan kami memuji menyembah Engkau, bahkan dengan kami mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan agar kami dapat berkonsentrasi, agar sekali lagi kami dapat menikmati ada kasih sayang Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami melalui firman yang akan disampaikan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Allah kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Nah, sekarang kita akan nyanyikan sebuah lagu baru. Kita akan belajar sama-sama ya. Kayaknya udah banyak yang tahu nih. Judulnya adalah Kuat, Hebat, dan Besar. Kita akan sama-sama nyanyikan pujian ini. Kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yuk kita tepuk tangan sama-sama ya. Yuk sama-sama katakan. Kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kita punya Tuhan yang hebat, yang pasti akan menjawab setiap doa-doa kita. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Amin. Teman-teman, hari ini kita akan dilayani oleh pemberitaan firman Tuhan dari Miss Desi. Miss Desi itu dari TK Immanuel. Sekarang kita akan nyanyikan pujian ini untuk mengantar kita mendengarkan firman Tuhan. Doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku,
bisa melayani anak-anak untuk beribadah. Hari ini hari Jumat. Wah, puji Tuhan ya. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi yang indah ini Tuhan. Engkau sudah memberkati kami sehingga kami boleh ada seperti kami ada saat ini. Sebentar Tuhan, kami akan belajar tentang firman-Mu. Kiranya Tuhan memberi kami hikmat, memberi kami pengertian, sehingga setiap firman-Mu Tuhan boleh tertanam dalam hati kami. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Nah, untuk firman Tuhan hari ini, Miss punya cerita. Tapi sebelum bercerita, Miss mau mengajak anak-anak membahas tentang komunikasi. Nah, bagaimana anak-anak berkomunikasi dengan orang lain? Ya, kalau kita bisa bicara, kita berkomunikasi melalui ucapan kita. Ya, ucapan kita, suara kita, perkataan kita menjadi media komunikasi. Bagaimana dengan anak yang mohon maaf ya, mungkin ada teman atau saudara kita yang spesial, dia tidak bisa bicara. Mereka berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat ya, pakai tangannya atau pakai bahasa bibirnya. Nah, itu cara orang berkomunikasi. Komunikasi bisa menyampaikan pesan ke orang yang dimaksud. Jadi kalau anak-anak punya maksud sesuatu ke orang lain, menggunakan suara, ucapan untuk menyampaikan pesan itu. Begitu juga orang lain menyampaikan pesan ke kita ya. Nah, itulah komunikasi. Lalu bagaimana cara anak-anak berkomunikasi dengan Tuhan? Tuhan yang tidak terlihat, Tuhan yang tidak nampak. Bagaimana? Betul sekali. Kita berkomunikasi melalui doa Tuhan. Nah, hari ini Miss punya cerita tentang kuasa doa. Ada seorang wanita perempuan, dia sangat baik hati. Dia punya keahlian membuat pakaian, jadi dia menggunakan keahliannya itu untuk berbagi dengan orang lain. Dia adalah Dorcas atau bisa juga dipanggil Tabita. Nah, Ibu Dorcas ini sangat murah hati sekali. Dia suka sekali menolong orang lain yang mungkin pakaiannya sudah rusak, sudah tidak layak, dia beri pakaian yang baru. Nah, kalau kita diberi pakaian baru, bagaimana perasaan kita? Senang ya? Kita yang diberi senang, Ibu Dorcas yang memberi pun juga senang. Dia bahagia bisa berbagi dengan orang lain. Nah, suatu ketika Ibu Dorcas yang tinggal di Yope ini sakit. Dia sakit lalu meninggal. Karena Ibu Dorcas sangat baik dan sangat berkesan di hati orang banyak yang sudah dia tolong dengan diberi pakaian, banyak orang yang menangis, termasuk janda-janda menangis. Mereka sangat sedih kehilangan Ibu Dorcas, karena Ibu Dorcas adalah sosok yang luar biasa baik di mata mereka. Nah, ketika Ibu Dorcas sudah meninggal, sudah dimandikan, sudah dibersihkan dan dibaringkan di tempat tidur ya, menunggu untuk dimakamkan, ada janda-janda atau teman-teman Ibu Dorcas ini yang mendengar bahwa Rasul Petrus datang. Ada di kota sebelah, di kota Lida yang dekatnya tidak jauh dari Yope, tempat tinggal Ibu Dorcas. Nah, kemudian mereka mengutus beberapa orang untuk menemui Rasul Petrus. Bapak Petrus, tolong datanglah kemari, kata mereka. Tolong kami. Melihat atau mendengar cerita tentang Ibu Dorcas, Bapak Petrus segera bergemas dan pergi menuju kota Yope. Di sana semua orang sudah menangis, terseduh-seduh, saking sedihnya ya ditinggal Ibu Dorcas yang baik hati. Lalu Bapak Petrus berkata, keluarlah. Semua orang disuruh keluar. Di situ Bapak Petrus berlutut, berdoa, memohon kepada Tuhan. Dan ketika Petrus berdoa, lalu Petrus berkata, Dorcas, bangkitlah, bangunlah. Ketika itu Dorcas membuka mata dan dia bangkit. Dia hidup kembali. Semua bersuka cita.
berita luar biasa itu tersebar sampai ke seluruh kota dan banyak orang yang bertobat. Wah, luar biasa ya. Kuasa doa itu sangat luar biasa. Dan anak-anak harus yakini itu. Karena itu, doa itu bisa mengubah segala sesuatu. Seperti yang tadi dialami oleh Ibu Dorcas. Ibu Dorcas yang sudah meninggal, Bapak Petrus berlutut berdoa sepenuh hati, memohon. Mungkin juga orang-orang di luar, janda-janda yang pernah ditolong pun ikut berdoa, memohon kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar seluruh doa mereka, sehingga mereka membangkitkan Ibu Dorcas. Nah anak-anak, Tuhan sudah memberi jalan yang paling mudah buat kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Melalui doa, kita bisa menyampaikan permohonan kita, ucapan syukur kita. Karena itu jangan jemu-jemu untuk berdoa, ya. Berlutut berdoa setiap hari, bukan sekedar rutinitas, tapi itu kebutuhan buat kita ya anak-anak. Ketika anak-anak berdoa, Tuhan pun mendengar. Bahkan setiap doa yang sederhana, mungkin Miss aku nggak pandai berdoa, nggak pandai berkata-kata yang indah. Tuhan tidak melihat kata-kata yang indah, tapi Tuhan melihat hatinya anak-anak ketika berdoa. Maka berdoalah dengan tulus. Sampaikan semua keinginanmu, sampaikanlah ucapan syukurmu kepada Tuhan melalui doa setiap hari. Karena doa memiliki kuasa yang luar biasa ketika didoakan dengan sungguh-sungguh. Hari ini ada satu ayat yang ingin Miss bagikan ke anak-anak dari Mazmur 6 ayat yang ke-9. Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Yakini bahwa setiap doa yang kita naikkan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan mendengarnya. Dan Tuhan juga menerima doa kita. Bukan berarti setiap doa kita akan dikabulkan seketika oleh Tuhan, tetapi Tuhan punya cara yang luar biasa untuk menjawab setiap doa kita. Yakini Tuhan berkuasa atas segala sesuatu, dan yakini setiap doa yang kalian naikkan akan berkuasa. Oke anak-anak? Nah, aplikasikan setiap hari. Lakukan setiap hari. Ketika mau belajar, besok ujian, hari ini sebelum belajar berdoalah dulu, minta hikmat dari Tuhan. Tuhan pasti tolong. Kalian sedang sakit, berdoalah. Tuhan pasti menjamah. Mama, papa mungkin ada kesulitan keuangan, atau mama, papa sedang sakit, berdoalah anak-anak, karena Tuhan mendengar doa kalian. Baik, sampai di sini renungan kita pagi ini. Firman Tuhan hari ini semoga bisa membantu anak-anak untuk selalu semakin dekat dengan Tuhan. Andalkan Tuhan dalam setiap kehidupanmu, dalam setiap kegiatanmu ya. Baik, kita akan tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mau percaya Tuhan bahwa Tuhan senantiasa mendengar seru doa kami. Setiap permohonan kami percaya Tuhan mendengarkan. Mungkin saat ini Tuhan, anak-anak ada yang sedang sakit, kiranya Tuhan menjamah dan memulihkan. Mungkin ada anak-anak yang sedang kesulitan dalam belajar, Tuhan pun pasti menolong, memberikan hikmat, memberikan pertolongan untuk anak-anak dapat belajar dengan baik. Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati setiap keluarga, lepas keluarga dari anak-anak ini ya Bapak. Mereka biji matamu, kami percaya Tuhan senantiasa menolong setiap anak-anak ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti ibadah dan Tuhan pagi ini. Semoga kita bisa berjumpa di dalam kesempatan. Selamat beraktivitas, tetap sehat dan Tuhan Yesus memberkati.